Lebih dulu menggertak, Vena Melinda malah digugat cerai lebih dulu oleh Ferry Irawan. Kala gercep, Vena Melinda dipecundangi oleh Ferry Irawan. Bukan saja soal gengsi kelelakian, tapi bagi Vena seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Menjadi korban dalam kasus pidana KDRT oleh suaminya Ferry Irawan, ini Vena kembali harus menerima kenyataan bahwa ia pula yang digugat cerai lebih dulu oleh Ferry Irawan. Berkaitan dengan gugatan perceraian, Pak Ferry mengatakan kalaupun harus berpisah baik-baik. Di samping tadi Pak Ferry juga bercerita bahwa Pak Ferry ini mau selama ini mempertahankan atau menjaga keutuhan rumah tangga, berperan sebagai ayah kandung, berperan sebagai suami, bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga. The best defense is attack. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Bukan main strategi Ferry. Ia menunjuk Sunan Kalijaga yang sebelumnya menjadi kuasa hukum keluarga sebagai kuasa hukum dalam mengurus perkara perceraiannya. Kemarin, 8 Februari, bersama Maya, adik Ferry, Sunan mendaftarkan gugatan cerai Ferry Irawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, ya, disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai. Nah, alasan mengajukan gugatannya, ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya, berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi gitu untuk masyarakat. Namun demikian ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, ya pastilah sampai ke Mas Ferry. Meski nomor perkaranya baru akan terbit menyusul menunggu kelengkapan berkas, namun kemungkinan dalam waktu 2-3 minggu ke depan, sidang perkara perceraian Ferry Vena akan segera bergulir. Bisa jadi Vena maunya jadi pihak penggugat, tapi harus gigit jari karena Babang Ferry sudah lebih dulu mendapat pride itu. Kini hampir di semua headline pemberitaan, Ferry Irawanlah yang menggugat cerai Vena Melinda. Selamat sore. Hari ini yaitu kita tadi melakukan administrasi untuk leges ya, pendaftaran e-court yang kemarin 7 Februari 2023 hari ini resmi sudah dileges dengan nomor perkara 595-2023-2023-PA.JS tertanggal di sini legesnya 8 Februari 2023. Oke, artinya kita yang lebih dahulu ya mendaftarkan ya. Secara resmi kita lebih dahulu sebagai pemohon atau penggugat terhadap Mbak Vena Melinda sebagai termohon maupun tergugat. Jujur kalau untuk balik lagi menurut aku sih ya kalau bisa janganlah Kak, meskipun kembali lagi. Iya, SSN udah bilang. SSN aku udah bilang jangan, maksudnya ya meskipun itu keputusan mama ya kembali lagi sebagai anak, bukan kodrat aku untuk kayak ngasih tahu atau gimana kan. Cuman kalau aku boleh kasih nasihat, ya jangan. Tapi kalau untuk misalnya mama mau nyari pasangan lagi ke depannya, aku jujur nggak masalah Kak, karena yang aku kepingin sebenarnya dari awal kan cuman kebahagiaan mama. Dan aku tahu mama kayaknya kalau sendiri tuh pasti lonely, butuh orang gitu, butuh yang dampingin, nemenin mama gitu. Cuman ya jangan dalam waktu dekat ini lah, maksudnya dalam waktu dekat ini mama healing dulu aja sendiri dulu. Ntar tapi kalau ketemu lagi yang baik, yang benar-benar bisa jagain mama, ya kenapa enggak. Hingga saat ini,
Ferry Irawan masih mendekam di tahanan Polda Jawa Timur. Namun hal ini tidak menjadi halangan bagi proses gugatan cerai yang ia ajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Secara hukum, Ferry kemungkinan akan bisa hadir di setiap tahap persidangan yang akan digelar. Kalau mengenai persidangan itu, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya. Baik dia itu ada, bebas, maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana, akan dipanggil oleh pengadilan agama, diberitakan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan, melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di rutan ya minta bantuan pengadilan agama, meminta bantuan ke pengadilan agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa. Dengannya, jadi ya udah semua memang dikembalikan kepada Ferry-nya langsung. Namun demikian, Ferry-nya juga mau membuat duluan. Dan kita sebagai pihak keluarga hanya bisa support saja dan mendoakan yang terbaik. Lepas dari fakta menang cepat ke Pengadilan Agama, Ferry Irawan sendiri sepertinya banyak bergelora ketika berada di tahanan setelah sebelumnya sempat bungkam. Di penjara, Ferry bahkan tiada hentinya menyerang Vena Melinda setelah sebelumnya bungkam. Dari dalam tahanan, Ferry diketahui ancam bongkar aib Bogor yang diduga terkait Atala, padahal ngomongnya mau damai. Vena rencana gugat cerai, tetapi Ferry seperti mendapat wangsit lebih di tahanan, sehingga langsung daftar gugatan, dan Vena justru kalah gercep. Ferry Irawan sepertinya juga pakai ibunya untuk datangi rumah Vena, demi mendapat simpati dan mengambil hati Vena. Pola yang sama kejadian waktu Ferry digugat Anggi, istri sebelumnya. Ferry kabarnya juga menggunakan ibunya sebagai senjata, meski akhirnya gagal, seperti saat menemui Vena Melinda. Siap tempur, dari dalam tahanan, Ferry menggunakan sedikitnya 4 pengacara untuk hadapi Vena Melinda. Ada rencana mau kesini lagi nih? Coba menelpon. Oh, di reject nih. Udah. Mami.